Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, sekarang masuk pembahasan nawasikhul mubtada' wal khabar. Qala, berkata Ibnu Ajurrum, babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Wa hiya thalathatu asya'. Dan amil-amil tersebut ada tiga macam. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Wa inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Wa zanantu wa akhwatuha. Berkata Asy-Syarih hafizahullah, aqulu, saya katakan, lamma faragha al-musannifu rahimahullah min dzikril mubtada'i wal khabari. Ketika al-musannif telah selesai dari menyebutkan mubtada dan khabar, syara'a fi dzikri al-awamili, beliau mulai menyebutkan amil-amil allati tadkhulu alaihima, yang masuk pada keduanya, masuk pada mubtada dan khabar. Fatughayyiruhuma, maka amil-amil tersebut merubah keduanya, merubah mubtada dan khabar. Wa tansakhu hukmaha as-sabiqah, dan amil-amil tersebut menghapus ya hukum keduanya, yaitu hukum yang lalu, yang mana keduanya itu adalah mubtada dan khabar. Yang mana mubtada dan khabar itu keduanya marfu. Tetapi ketika dimasuki oleh amil-amil ini tadi, maka dia merubah dan menghapus hukumnya. Makanya disebut nawasikh, ya. Walihada tusamma bin nawasikh, karena inilah dinamakan, ya, amil-amil tersebut dinamakan dengan an-nawasikh. Yang ini ma'khudha minan naskhi, yang diambil dari an-nasakh. Apa itu an-nasakh? Wa huwa lughatan al-izalatu, menghilangkan. Itu secara bahasa, menghilangkan atau menghapus. Yuqalu, dikatakan, nasakhatis syamsu az-zilla idza azalathu. Maka dikatakan matahari itu menasakh apa? Az-zil, bayangan. Dikatakan nasakh, ya, asy-syamsu itu menasakh bayangan idza azalathu, apabila matahari itu menghilangkan bayangan tersebut. Wastilahan, dan secara istilah, ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabari, yaitu apa yang mengangkat hukum mubtada dan khabar. Fahadhihi nawasikhu tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari. Maka nawasikh ini, ya, amil-amil yang menasikh, ya, mubtada dan khabar, itu menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Wa tuthbitu lahuma hukman akhara, dan amil-amil penasakh tersebut, itu an-nawasikh tersebut, menetapkan bagi mubtada dan khabar hukum yang lain. Wa tanqasimu hadhil awamilu min haitsul amalu ila salasati aqsamin. Dan amil-amil ini dari sisi amalannya itu terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu, yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibu al-khabara. Yang pertama, yaitu yang merofakkan khabar dan merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Ini yang pertama. Amalannya
merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu kana dan akhwatnya. Jadi kalau kana wa akhwatuha itu yarfa'u, dia merofakkan mubtada yang nanti namanya tidak lagi mubtada tetapi menjadi isim kana. Dan juga menasabkan khabar menjadi khabar kana dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun, dan bagian yang pertama ini tadi semuanya adalah fiil. Semuanya adalah fiil. Nahwu kana Zaidun mujtahidan. Kana Zaidun mujtahidan. Insyaallah jelas itu. Asalnya Zaidun mujtahidun kemasukan oleh kana, karena kana tadi dia merofakkan mubtada menjadi isim kana dan menasabkan khabar menjadi khabar kana. Makanya jadi kana Zaidun mujtahidan. Atsani ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, yaitu yang menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Ini kebalikan dari amalan kana wa akhwatuha. Aksul awal, yaitu kebalikan yang pertama. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun, dan bagian ini, bagian yang kedua, itu semuanya adalah huruf. Kalau kana tadi dan yang lainnya itu fiil, kalau inna dan yang lainnya itu adalah huruf. Nahwu inna Zaidan mujtahidun. Inna Zaidan mujtahidun. Jelas ya? Asal itu yang ketiga, ma yansibul mubtada wal khabar ma'an, yaitu yang menasabkan mubtada dan khabar bersamaan. Jadi kedua-duanya nasab. Wa huwa zonantu wa akhwatuha, yaitu zonantu dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Nah, kalau yang ketiga ini semuanya adalah fiil. Nahwu zonantu Zaidan mujtahidan. Baik. Insyaallah setelah ini baru masuk keterangan atau penjelasan secara rinci terkait dengan apa? Nawasikh ini. Baik, sekarang masuk yang pertama, kana wa akhwatuha. Qala, berkata Ibnu Ajurrum, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana dan saudari-saudarinya, maka dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Itu yang asalnya mubtada dan khabar. Ketika sudah dimasuki kana, maka yang asalnya mubtada itu jadi isim kana dan dia marfu. Kemudian yang asalnya khabar dari mubtada, ketika dimasuki kana dia menjadi nasab menjadi khabar kana. Nah, yang merofakkan isim dan menasabkan khabar wahia adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha, dan apa yang merupakan tasrif darinya. Jadi bukan hanya bentuknya fi'il madhi saja ya. Apa yang menjadi tasrifannya fi'il mudhari'nya ya. Bahkan juga masdarnya bisa beramal seperti kana kan, kana yakunu kaun, dia tetap beramal. Nahwu kana yakunu wakun ya, kana yakunu wakun fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kemudian wa asbaha wa yusbihu wa asbih, taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalik. Ya, insyaallah jelas ini. Kana Zaidun qa'iman, Zaidun isim kana marfu, qa'iman khabar kana mansub, wa laysa amrun syakhisan sama. Jadi amr di situ isim laysa,
syakhisun khabar laisa. Baik, sekarang masuk penjelasannya. Qala Asy'ari hafizahullahu taala, aqulu, saya katakan, al-qismul awwalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhwatuha. Ya. Bagian yang pertama dari nawasikh al-mubtada' wal khabar adalah kana dan akhwatnya. Ai nazairuha fil amal. Maksudnya itu adalah yang sama dengan kana dalam amal. Ya. Wa hadzal qismu yadkhulu ala mubtada'i, dan bagian ini adalah yang masuk, itu bagian ini masuk pada mubtada, fayarfa'uhu kemudian dia merafa'kan mubtada, bima'na annahu yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihi al-awwal, dengan makna, ya, dia tadi masuk kepada mubtada dan merafa'kannya, padahal kan mubtada kan sudah rafa'. Nah, kata beliau maknanya adalah annahu yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihi al-awwal, bahwasanya dia, ya, bagian yang pertama ini tadi, ya, kana wa akhwatuha, itu memperbarui bagi mubtada, ya, memperbarui rafa'nya, bukan rafa' yang pertama. Jadi rafa'nya itu bukan lagi rafa'nya yang pertama ketika dia jadi mubtada, tetapi sudah menjadi rafa' yang lain. Wa yusamma ismahu, dan dia dinamakan dengan isimnya. Ya, kalau dengan kana berarti isim kana, kalau amsa berarti isim amsa, dan seterusnya. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada'i, ya sudah itu tadi. Wa yusamma ismahu wa yadkhulu 'ala al-khabari, dan dia masuk pada khabar, fayansibuhu wa yusamma khabarahu, kemudian dia menasabkan khabar dan dia dinamakan khabarnya. Ya, seperti contoh tadi apa? Kana Zaidun qa'ima, maka Zaidun isim kana, qa'ima khabar kana. Kemudian wa hadzal qismu 13 fi'lan. Nah, bagian yang pertama ini tadi, bagian yang pertama itu ada 13 fi'il. Bagian yang pertama ada 13 fi'il. Wa hiya tanqasimu min haitsu al-amalu ila 3 aqsam. Dan dia terbagi menjadi 3 macam. Ini dari sisi amalannya. Al-awwal ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul mubtada'i wa nasbul khabar. Itu apa yang beramal dengan amalan ini, yaitu apa? Merafa'kan khabar dan merafa'kan mubtada, dan menasabkan khabar. Bi ghairi syartin, tanpa syarat. Baik. Ini kan ada 13 fi'il. Nah, dari 13 ini terbagi menjadi tiga macam. Ya, terbagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama yang beramal, yaitu yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar tanpa syarat. Wa huwa tsamaniyatu af'alin. Ini ada 8 fi'il. Jadi kalau ketemu 8 fi'il ini, dia beramal merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya itu tanpa syarat. Awaluha, yang pertama adalah kana, wa hiya umul bab, dan kana itu adalah induk bab. Walihada bada biha al-musannifu, karena inilah al-musannif memulai dengannya. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi zamanil madhi. Dan dia, yaitu kana tersebut, menunjukkan akan tetapnya khabar bagi isim di zaman lampau. Ya. Baik, jadi ini yang pertama. Dia menunjukkan tetapnya isim, tetapnya khabar bagi isim di waktu lampau. Imma ma'al inqita',
baik itu bersamaan dengan inqita' terputus, wa huwa al-aktsaru, dan ini yang paling banyak. Nahwu kana syekhu syabban. Nah, di sini kan menunjukkan tetapnya khobar syabban, ya, muda. Bagi siapa tetapnya khobar ini? Bagi isimnya, yaitu syekh, ya. Nah, di sini dia disertai dengan inqita' terputus. Kana syekhu syabban. Ya, dahulu seorang syekh itu, orang yang tua itu muda. Sekarang masih muda atau tidak? Sudah tua atau terputus. Ini artinya ma'al inqita'. Contoh misalnya antum mengatakan kuntu taliban fil madrasah al-ibtidaiyah. Kuntu taliban fil madrasah al-ibtidaiyah. Dulu saya itu murid SD. Sekarang masih murid SD, enggak lagi. Ini berarti ma'al inqita'. Nah, itu dengan kana. Makanya untuk mengabarkan tentang yang lampau, ya, pakai kana. Beda kalau antum ngomong ana talibun. Ana talibun. Padahal antum ingin mengabarkan antum dulu, ya, harus pakai kana, ya, harus pakai kana. Kuntu talibun, taliban. Kuntu taliban. Dulu saya adalah seorang pelajar, misalnya, ya, kuntu taliban. Kalau ana talibun berarti sekarang adalah masih seorang pelajar. Baik. Kemudian insyaallah jelas itu, ya. Asy-syekhu isim kana, syabban khabar kana. Wa imma ma'ad dawami wal istimrar, dan juga bisa jadi bersama dengan dawam dan istimrar, yaitu terus menerus. Ya, kalau tadi terputus, sekarang dawam dan istimrar. Dawam itu continue, al istimrar terus menerus. Ya, jadi itu, ya. Karena itu tadi bisa jadi dia disertai dengan inqita', bisa jadi dengan dawam dan istimrar. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu bihim alima. Kalau antum pahami itu adanya inqita' batil, ya, mentang-mentang di situ ada kana, kemudian antum pahami adanya inqita', ya salah, karena kana tadi tidak semata-mata menunjukkan inqita', walaupun itu kebanyakannya. Nah, tetapi juga kana menunjukkan ad-dawam wal istimrar, seperti ini. Dan Allah itu bihim alima, wa kana Allahu bihim alima, dan Allah itu Maha mengetahui tentang mereka. Apakah terputus ilmu Allah? Ya tidak. Ai wala yazalu kadzalik, itu yaitu wala yazalu kadzalik, terus senantiasa demikian. Wa hakadza fi jami'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nahwu wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat, Maha Penyayang. Ya. Ini demikian menunjukkan di sini kananya disertai dengan ad-dawam wal istimrar. Ya. Fa kana fi'lun madin nasikhun. Maka kana adalah fi'il madi yang nasikh, tarfa'ul mubtada' wa tansibu al-khabar. Merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Wa kullun min asy-syekh, dan setiap dari kata asy-syekh, wa lafzil jalalati Allah, ismuha marfu'un, itu isimnya, itu isim
isim kana, ya, marfu'un biha, yang dia marfu' dengannya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Wa kullun min syabban wa aliman khabaruha. Nah, syabban aliman itu khabarnya, khabar kana. Mansubun biha, dinasab dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Wa qis ala hadzal i'rabi baqiyata maf'ulun bi, ya, qis fi'il amr. Dan kiaskanlah kepada i'rab ini baqiyatal amthilati al-atiyati, contoh-contoh yang lainnya. Jelas ya insyaallah. Baik, kemudian yang berikutnya atsani, yang kedua, amsa wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil masa. Ya, dan amsa ini menunjukkan tetapnya khabar bagi isim di waktu sore. Nahu amsa Zaidun masrura. Ya, di waktu sore Zaid itu masrura. Zaid itu bahagia, senang. Jelas ya? Zaidun isim amsa, masrura nasab khabar amsa. Ats-tsalitsu asbaha. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi sabah. Nah, untuk asbaha dia menunjukkan tetapnya khabar bagi isim di waktu pagi. Itu asbaha, di waktu pagi. Tapi juga untuk asbaha, walaupun tidak beliau sebutkan di sini, makna yang lainnya itu menunjukkan makna menjadi. Ya, menunjukkan makna menjadi atau berubah. Itu diisyaratkan dalam contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang pertama, nahwu asbahal bardu syadida. Asbaha al-bardu syadida. Dingin itu menjadi syadida. Menjadi apa? Sangat dingin. Nah, jelas ya, al-bardu isim asbaha, syadida khabar asbaha. Nah, di sini asbahanya bermakna apa? Waktu pagi, ya. Jadi sangat dinginnya itu tetap bagi isim di waktu pagi. Nah, kemudian contoh berikutnya wa qoulihi ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, kalau asbaha di sini maknanya apa? Menjadi, bukan di waktu pagi. Maka asbahtum, ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian itu bersaudara dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Fatta'u ismuha wa ikhwanan khabaruha. Nah, ta di situ fasbah tum. Nah, ta'nya itu isim asbah, adapun mim alamatun li jam'i dzukur. Kemudian ikhwana khabar asbaha. Jelas ya? Kemudian arabi'u, yang keempat, adha. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fid duha. Dia menunjukkan akan tetapnya khabar bagi isim di waktu duha. Nahwu adha at-talibu nasyiton. Di waktu duha, ya, pelajar itu nasyiton, giat atau rajin. Kemudian al-khamisu zalla. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fin nahar. Zalla ini menunjukkan tetapnya khabar bagi isim di waktu siang. Jadi makna zalla di waktu siang. Ini juga sama, bukan hanya maknanya di waktu siang, juga ada maknanya makna soro, berubah menjadi. Yaitu zalla, sama seperti asbaha tadi. Nahwu contohnya zalla Muhammadun sha'ima. Ya, di waktu siang Muhammad puasa. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, zalla wajhuhu muswadda. Nah, kalau di sini zallanya bermakna soro, ya, wajahnya itu berubah menjadi hitam, ya. Fa wajhuhu ismuha. Nah, wajhuhu itu isimnya, wa muswadda khabaruha, khabarnya. Kemudian asadisu, yang keenam, bata. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil lail.
Dia menunjukkan tetapnya khabar bagi isim di waktu malam. Nahu bata Zaidun maridun. Di waktu malam Zaid sakit. As-sabi'u sara wa hiya tadullu 'ala at-tahawuli wal intiqali. Nah, sekarang sara yang menunjukkan at-tahawul. Itu apa? Ya, perubahan, wal intiqal dan perpindahan. Nahwu sara at-tinu ibriqa. At-tin tanah itu berubah menjadi ibrik. Ibrik itu apa? Teko. Kemudian ats-tsaminu yang ke-8 laisa wa hiya tadullu ala nafyi al-khabar 'anil ism. Nah, kalau laisa dia menunjukkan penafian khabar. Maknanya apa? Nafi, tidak, bukan. Ya, dia menafikan khabar dari isim. Nahwu laisa Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Zaidun isim laisa, qa'iman khabar laisa. Wa qoulihi ta'ala laisu sawa'a. Laisu sawa'a. Fal waw ismuha sawa'an khabaruha. Ya, khabarnya. Baik. Mafhum insyaallah. Alhamdulillah. Baik, aktafi lahuna. Alhamdulillah selesai untuk bagian yang pertama dari kana waqatuha, yaitu yang pertama apa? Dia merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar itu tanpa syarat. Itu ada 8 fi'il. Perhatikan tadi untuk zalla dan asbaha, ya. Asbaha bukan hanya maknanya waktu pagi, begitu juga zalla bukan hanya maknanya di waktu siang, tetapi juga menunjukkan makna saraf, berubah menjadi. Ya. Nah, naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.